Halo semuanya, nah di pembahasan kita kali ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang lumayan mendalam nih. Kita nggak cuma sekedar baca teks klasik, tapi kita bakal coba ngaca. Ya, menjadikan surah ke-55, yaitu Ar-Rahman, sebagai cermin buat jiwa kita sendiri. Kita bakal sama-sama ngebedah gimana materi ini bisa jadi indikator yang paling jujur tentang siapa kita sebenarnya. Khususnya soal satu hal yang fundamental banget, hati. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya pengen Anda nanya satu hal nih ke diri sendiri. Pertanyaannya simple, tapi lumayan nusuk sih. Hati kita ini benar-benar hidup, atau ya cuma sekedar berdetak aja buat mompa darah? Maksudnya gini, kita tuh sering banget ya saking sibuknya ngejar target dan stres sama kerjaan tiap hari, sampai kita lupa ngecek denyut spiritual kita sendiri. Nah, disitulah letak kekuatan materi kita hari ini. Ini tuh nggak didesain cuma buat sekedar dibaca, tapi buat ngetes. Apa kita masih bisa ngerasain keajaiban yang ada di sekeliling kita? Oke, mari kita selami konsep ini. Kita mulai dari namanya dulu deh. Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Dan ini penting banget karena kasih sayang yang dimaksud di sini bukan sekedar rasa iba sesaat ya, melainkan kasih sayang yang melimpah ruah, nggak terbatas, dan dikasih ke semua makhluk tanpa syarat. Konsep utamanya di sini adalah hati manusia itu sebenarnya diciptakan buat jadi cermin. Betul, cermin yang memantulkan sifat Ar-Rahman tadi. Hati yang benar-benar hidup itu bisa memancarin kasih sayang dan rasa syukur yang nggak ada habisnya. Nah, di bagian awal materinya, tepatnya di ayat 1-4, kita tuh langsung disuguhin sama fondasi rahmat yang paling luar biasa. Bayangin aja, rentetan kasih sayang ini dimulai dengan pengajaran Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kenapa? Ya karena tanpa petunjuk manusia gampang banget nyasar kan? Terus, fakta bahwa manusia itu diciptakan. Pernah kepikiran gak sih? Sekedar ada dan eksis di dunia ini aja tuh udah anugerah banget. Ditambah lagi, kita dikasih kemampuan buat bicara dan mikir, akal yang bikin kita beda dari hewan. Hati yang hidup nggak bakal deh buang-buang waktu buat terus ngeluh soal kerasnya hidup, karena dia sadar kalau eksistensi dan akal itu adalah hadiah yang super mahal. Dari dalam diri kita, pandangan kita lalu diajak buat ngeliat keluar ke alam semesta yang super luas ini. Coba deh rasain keajaibannya. Matahari dan bulan yang geraknya itu benar-benar presisi buat menjaga keseimbangan waktu kita. Terus bintang sama pepohonan yang seakan-akan tunduk gitu aja, langit yang diangkat tinggi banget sebagai jaminan keadilan, sampai samudera luas yang entah gimana nyimpen mutiara sama marjan di dasarnya. Kenapa dijabarin sedetail ini? Karena hati yang hidup nggak bakal pernah nyepelein keajaiban sehari-hari. Keteraturan alam ini bukan kebetulan matematis, teman-teman. Ini bukti cinta nyata dari Sang Pencipta yang selalu nemenin kita tiap detik. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian struktural yang paling ikonik dari bahasan kita. Dari total 78 ayat, ada satu angka yang benar-benar bikin merinding. 31. Ya, Anda nggak salah dengar. Tuhan mengulang satu pertanyaan retoris yang sama persis sebanyak 31 kali. Gini deh, bayangin Anda lagi ngobrol sama orang, terus dia nanya hal yang sama berulang-ulang sampai puluhan kali. Itu kan pasti bukan sekadar basa-basi ya. Itu sesuatu yang amat sangat mendesak. Sebuah teguran keras buat mecahin kebekuan hati kita yang dengar. Jadi, poin krusialnya itu ada di kalimat ini. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan ini tuh bergema terus-terusan, kayak detak jantung kita sendiri. Atau ibaratnya kayak ketukan keras di pintu kesadaran kita yang lagi pules tidur. Ini sama sekali bukan pertanyaan yang butuh informasi atau data ya. Ini benar-benar tantangan langsung. Sebuah cermin besar yang dihadapkan tepat di depan keras kepalanya hati kita. Maksudnya, dari sekian banyak hal yang udah dihamparkan, dari galaksi yang muter di atas sana sampai udara sejuk yang baru aja Anda hirup detik ini, nikmat mana sih yang masih berani Anda sangkal dan Anda keluhin? Terus, kira-kira kita ada di mana nih pas disodori pertanyaan itu? Coba deh kita audit diri kita sendiri pakai 3 tingkatan ini. Di level paling bawah ada hati mati. Ini tipe yang benar-benar buta sama nikmat. Bawaannya ngeluh terus dan kalau dikasih rezeki malah marah atau denial. Next dikit ke level 2, hati yang lalai. Nah jujur aja nih, mungkin mayoritas dari kita sering mampir di fase ini ya. Ya kan? Di mulut sih rajin bilang alhamdulillah, tapi baru beda 5 menit udah emosi meledak-ledak gara-gara macet. Tindakan kita sehari-hari sering banget bertentangan sama ucapan syukur kita. Dan tujuan utama kita tentu aja ada di tingkat ketiga, hati yang hidup. Hati ini bisa ngelihat nikmat gak cuma pas lagi happy, tapi juga pas lagi di tengah badai kehidupan. Dia bakal jawab teguran tadi dengan super mantap. Tidak ada satupun nikmatmu yang aku dustakan. Konsep tentang hati yang hidup ini makin menarik lagi kalau dihadapkan sama realitas absolut dari hidup kita. Ada pengingat kuat yang diselipkan di sini, segala yang di bumi akan binasa, hanya wajah Tuhan yang kekal. Buat mereka yang hatinya mati, ngomongin kefanaan dan kematian itu horor banget, bikin depresi. Tapi buat hati yang hidup, kesadaran kalau kita suatu saat bakal mati justru dilihat sebagai
nikmat yang mendalam. Kok bisa? Karena kesadaran ini ngelepasin kita dari belenggu obsesi sama dunia yang fana ini. Kalau ujung-ujungnya semua bakal hancur, kita nggak akan terlalu terpuruk saat kehilangan sesuatu. Dan kita nggak bakal jadi arogan pas lagi di puncak kesuksesan. Dan ini tuh dengan brilian ngegambarin ujung dari semua pilihan yang dibuat oleh hati kita. Menjelang akhir, kita dihadapin sama dua pilihan takdir yang kontras banget. Di satu sisi, buat mereka yang selalu bersyukur dan bertakwa, ada gambaran surga yang damainya nggak ketulungan. Ada mata air yang ngalir tenang, keindahan kayak permata yakut dan marjan, dan pastinya kebahagiaan abadi. Di sisi sebaliknya, ada neraka jahanam dengan kondisi yang super ekstrim buat mereka yang sukanya mendustakan nikmat. Yang mau ditekankan di sini bukan soal Tuhan yang penendam ya, melainkan realitas bahwa tempat akhir itu murni sebuah konsekuensi. Itu buah dari keputusan hati kita sendiri, mau jadi cermin yang mancarin kasih sayang dan syukur, atau malah milih jadi dinding gelap penuh penyangkalan. Pasti Anda mikir, terus gimana dong caranya mentransformasi hati yang lalai ini biar bisa terus bersyukur tiap hari? Tenang, ada 5 langkah penawar praktisnya. Pertama, cobain deh jadiin Ar-Rahman ini sebagai bacaan harian, tapi dibaca pakai pemahaman yang mendalam. Kedua, tiap pagi, sebelum tangan tuh iseng buka sosmed, hitung minimal 3 nikmat yang benar-benar spesifik. Ketiga, pas Anda ngelewatin ayat pertanyaan yang diulang 31 kali tadi, stop bentar, terus jawab dalam hati dengan tulus. Keempat, nah ini lumayan berat. Latih mata hati Anda buat nyari sisa-sisa nikmat pas lagi ditimpa musibah. Dan yang kelima, yang paling relevan buat kita semua sekarang. Berhentilah jadi pengeluh profesional cuma gara-gara hal-hal kecil nggak jalan sesuai rencana Anda. Sebagai penutup, yuk sama-sama kita resapi afirmasi yang indah banget ini buat menjaga nyala hati kita. Doanya berbunyi, Ya Allah, jadikanlah hatiku sebagai hati yang bersyukur, yang selalu melihat nikmat-Mu, yang tidak pernah mendustakan rahmat-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada nikmat kecuali dari-Mu. Sesi bedah materi kita kali ini ngebuktiin kalau surah ke-55 ini benar-benar bukan sekedar bacaan klasik, melainkan sebuah cermin spiritual yang luar biasa kuat. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana ini. Kalau hati Anda diibaratkan sebagai cermin, bayangan seperti apa sih yang sedang Anda pantulkan ke dunia hari ini?